Halo, sahabat Wirid Traveling with Jesus. Hari ini, Rabu 27 Oktober 2021, kita memasuki hari ke-27 di bulan Rosario. Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, renungan akan dibawakan oleh Gary dari Persekutuan Doa Don Bosco, Paroki Santo Franciscus Xaverius Kuta, serta didukung bacaan-bacaan harian dan kisah orang kudus yang dibacakan oleh Ibu Pauline Mahendra dan Ibu Angela Mars dari Bali. Setelah bacaan Injil, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Please subscribe, like, share, and comment YouTube channel kami. Selamat mendengarkan. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Dekan para kardinal, Kardinal Joseph Ratzinger, yang kemudian menjadi paus berikutnya, memimpin upacara. Yohanes Paulus II dikebumikan di katakombe di bawah basilika, makam para paus. Ia dikebumikan di liang makam yang sebelumnya dipakai oleh jenazah Paus Yohanes ke-23. Liang itu telah dikosongkan karena jenazah Paus Yohanes ke-23 telah dipindahkan ke ruang lain di Basilika setelah ia dibeatifikasi. Gelar yang agung, The Great. Sejak wafatnya Yohanes Paulus II, sejumlah iman di Vatikan dan kaum awam di seluruh dunia telah menyebutnya John Paul the Great. Sepanjang sejarah,
hanya 4 paus yang disebut demikian, dan ia adalah yang pertama pada milenium ini. Hukum kanonik mengatakan bahwa tidak ada proses resmi untuk menyatakan seorang paus mendapatkan gelar yang agung. Gelar ini muncul sendiri melalui penggunaan populer dan terus-menerus, seperti juga pada kasus pemimpin sekuler. Sebagai contoh, Alexander II dari Makedonia menjadi populer dan dikenal sebagai Alexander Agung. 3 paus saat ini yang diketahui menyandang yang agung adalah Santo Paus Leo pertama yang memimpin dari tahun 440 sampai 461 dan membujuk Attila the Hun untuk mundur dari Roma. Santo Paus Gregorius yang memimpin tahun 590 sampai 604 yang mengilhamkan penamaan Kidung Gregorian, dan Paus Nikolaus I yang memimpin dari tahun 858 sampai 867. Penerusnya, Paus Benediktus ke-16 menyebutnya Paus Yohanes Paulus II yang agung pada pidato awalnya dari Logi Gereja Santo Petrus, dan menyebutkan Paus Yohanes Paulus II sebagai agung di homili yang diterbitkan pada misa pemakamannya, Mass of Repose. Sejak memberikan homili pada pemakaman Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus selalu menyebut Yohanes Paulus II sebagai yang agung. Pada Hari Pemuda Dunia ke-20 di Jerman 2005, Paus Benediktus ke-16 berbicara dalam bahasa Polski, bahasa ibu Yohanes Paulus II, mengatakan, seperti Paus Yohanes Paulus II yang agung akan berkat, jagalah api keimanan dalam kehidupanmu dan kerabat dekatmu. Pada Mei 2006, Paus Benediktus ke-16 mengunjungi tanah kelahiran Yohanes Paulus II di Polandia. Selama kunjungannya, ia berulang kali menyebut Yohanes Paulus yang agung dan pendahulu saya yang agung. Sebagai tambahan, Vatikan menyebutnya yang agung. Banyak surat kabar melakukannya juga. Contohnya, koran Italia Corriere della Sera menyebutnya yang sangat agung, dan koran Katolika Afrika Selatan The Southern Cross menyebutnya Yohanes Paulus II yang agung. Sebagai tambahan, Vatikan menyebutnya yang agung. Banyak surat kabar melakukannya juga. Contohnya, koran Italia Corriere della Sera menyebutnya yang sangat agung, dan koran Katolik Afrika Selatan The Southern Cross menyebutnya Yohanes Paulus II yang agung. Julukan The Great yang agung akhirnya melekat dalam setiap penyebutan nama Paus Yohanes Paulus II. Beatifikasi dan kanonisasi. Sesaat setelah misa requiem dari kerumunan umat yang menghadiri upacara itu, terdengar seruan yang terus-menerus dan berulang-ulang. Santo subito, atau jadikan santo segera. Paus Benediktus ke-16 memulai proses beatifikasi kepada pendahulunya, melewati batasan normal bahwa 5 tahun harus berlalu setelah wafatnya seseorang sebelum proses beatifikasi dimulai. Pada audensi dengan Paus Benediktus ke-16, Camillo Ruini, Vikaris Jenderal Keuskupan Roma dan orang yang bertanggung jawab
untuk mempromosikan alasan kanonisasi seseorang, mengutip keadaan luar biasa yang menyebabkan masa menunggu bisa diabaikan. Keputusan ini diumumkan pada 13 Mei 2005 pada perayaan Our Lady of Fatima dan peringatan 24 tahun pencobaan pembunuhan Yohanes Paulus II di lapangan Santo Petrus. Pada awal 2006 dilaporkan bahwa Vatikan sedang menyelidiki kemungkinan mujizat terkait dengan Yohanes Paulus II. Suster Maria Simon-Pierre, seorang biarawati Prancis dan anggota kongregasi Little Sister of Catholic Maternity Wards yang hanya bisa tergolek di tempat tidurnya karena penyakit Parkinson, dilaporkan mendapatkan pengalaman kesembuhan total setelah anggota komunitasnya berdoa baginya dengan perantaraan Paus Yohanes Paulus II. Pada Mei 2008, Suster Maria Simon-Pierre dapat berkarya lagi di rumah sakit ibu dan anak yang dioperasikan oleh biaran. Saya sakit dan sekarang saya telah disembuhkan. Dia mengatakan pada wartawan Gary Soul, saya sembuh, namun ini terserah gereja apakah ini adalah mujizat atau bukan. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Refren, Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Refren, aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Allah telah memanggil kita untuk memperoleh kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus. Hari ini hari Rabu 27 Oktober 2021. Mari kita bersama merenungkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas
bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Tema renungan kita hari ini adalah berjuang masuk ke dalam surga. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang seseorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai orang yang akan diselamatkan. Lalu Yesus berkata bahwa banyak orang yang ingin masuk dalam kerajaan Allah, tetapi hanya sedikit saja yang bisa. Dan nanti ada juga saatnya pintu akan ditutup, dan sang penjaga akan bertanya kepada kita, siapakah kita? Pantaskah kita masuk ke dalamnya? Apa yang sudah kita perbuat selama kita hidup? Dan mengapa kita merasa diri kita pantas masuk ke dalamnya? Jika kita tidak dikenal, maka pintu tidak akan dibuka dan kita tidak akan bisa masuk. Melalui bacaan ini, Tuhan Yesus hendak mengingatkan kita semua, supaya sebelum kita mengalami Paskahnya, kita sudah harus sungguh-sungguh bertobat. Bertobat dalam artian bukan hanya sekedar berjanji, bukan hanya sekedar menerima sakramen tobat, tetapi juga sungguh-sungguh tidak melakukan lagi perbuatan dosa tersebut. Tuhan Yesus sungguh luar biasa karena masih memberi kita kesempatan untuk bertobat. Lalu tantangannya saat ini adalah, apakah kita semua mau bertobat dengan sungguh-sungguh atau masih suam-suam kuku? Sebagai umat Kristus, kita semua harus jadi manusia yang berbeda. Berbeda dalam artian kita harus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah dan melaksanakan semua kehendak-Nya dengan penuh sukacita dan hati yang tulus. Jika hal tersebut kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan ini sesuai dengan kehendak Allah, maka kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga tersebut. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyinsil. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter,
perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, segerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menepuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.